Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Haji adalah potret monumental umat Islam dalam berbagai segi kehidupan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Haji adalah sebuah ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Haji adalah jihad fisik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Haji adalah persamaan martabat bangsa-bangsa. Dari berbagai penjuru dunia, semuanya datang untuk menunaikan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, dengan pakaian ihram yang sama, juga dengan tujuan yang sama, yaitu haji mabrur yang balasannya adalah surga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Jamaah haji semuanya menjunjung tinggi nilai kehormatan, persamaan, saling membantu dan kasih sayang terhadap sesama, terlebih kepada fakir miskin. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, laki-laki dan perempuan, dan telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui. Berkumpulnya jamaah haji yang begitu besar di tempat yang penuh berkah ini merupakan muktamar terbesar sedunia dengan tingkat keamanan dan kesopanan yang tinggi yang sulit dijumpai pada agama manapun. Dalam muktamar ini hendaknya jamaah haji saling kenal mengenal, menjalin persahabatan dan kerjasama dalam berbagai segi demi menjunjung kalimat Allah yang paling tinggi. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Dasar wajibnya melaksanakan haji dapat kita jumpai dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Hanya karena Allah lah haji ke Baitullah wajib dilakukan oleh manusia yang memiliki kemampuan. Barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin,
syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 rukun. Pertama, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Beliau juga bersabda, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Dan umat sepakat atas wajibnya melaksanakan haji sekali seumur hidup. Wajibnya umrah. Umrah wajib atas orang yang terkena kewajiban haji. Dalam sebuah hadis Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril, Islam itu engkau bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad utusannya. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan umrah, mandi dari janabah, menyempurnakan wudu dan berpuasa di bulan Ramadan. Syarat wajib haji dan umrah. Haji dan umrah wajib dengan 5 syarat. Pertama, Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Syarat yang kedua adalah berakal. Rasulullah SAW bersabda, Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil majnunil maghlubi 'ala 'aqlihi hatta yafiq, wa 'anil naimi hatta yastayqiz, wa 'anis sabiy hatta yahtalim. Catatan amal tidak berlaku kepada 3 orang. Pertama, orang gila sampai ia sadar. Kedua, orang tidur sampai ia bangun. Dan ketiga, anak-anak sampai ia baligh. Syarat yang ketiga adalah baligh. Anak kecil tidak wajib haji berdasarkan hadis tersebut. Tetapi jika berhaji, maka hajinya sah. Tetapi jika telah dewasa, dia wajib haji lagi. Dasarnya ialah hadis Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan mengangkat anak kecilnya di hadapan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, apakah anak ini dapat haji? Beliau menjawab, ya, dan engkau mendapat pahala. Juga sabdanya, anak kecil mana saja yang haji lalu baligh, maka ia wajib haji lagi. Dan sahaya mana saja yang berhaji lalu dimerdekakan, maka ia wajib haji lagi. Syarat yang keempat adalah merdeka. Hamba sahaya tidak wajib haji, tetapi jika ia berhaji, maka hajinya sah, tetapi tidak cukup, karena jika telah merdeka, ia wajib melaksanakan haji lagi, sebagaimana hadis Ibnu Abbas tadi. Syarat yang kelima adalah mampu. Haji hanya diwajibkan pada orang yang mampu, tetapi jika orang yang tak mampu pun berhaji, maka hajinya sah dan telah mencukupi. Syarat khusus bagi perempuan, yaitu adanya mahram, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dhu mahram, wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Faqama rajulun faqal, Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan, wa inni kutibtu fi ghazwati kadha wa kadha. Qala, intaliq fahujja ma'a imra'atik. Seorang lelaki tidak boleh berkumpul dengan perempuan kecuali perempuan itu bersama mahramnya, dan seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahram. Seorang laki-laki lalu berdiri seraya berkata, Ya Rasulullah, istriku keluar untuk haji, padahal saya tercatat untuk mengikuti perang ini dan itu. Rasul SAW bersabda, pergilah kamu haji bersama istrimu.
Barang siapa telah memenuhi syarat-syarat ini, maka ia wajib menunaikan haji dan tidak boleh mengundurkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu." Bersegeralah kalian menunaikan haji, karena kalian tidak mengetahui apa yang akan kalian hadapi. Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka ia wajib melakukan ibadah haji sendiri, kecuali jika tidak mampu, ia wajib mewakilkannya. Di antara keutamaan haji dan umrah, dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illal jannah." Dari umroh ke umroh ada penghapusan dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Persiapan bekal. Sebelum Anda menunaikan ibadah haji, maka yang paling penting diperhatikan pertama kali adalah bekal berupa harta yang halal. Jauhilah harta yang haram atau syubhat, karena Allah hanya menerima yang halal, sedang ibadah dari bekal yang haram niscaya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan fisik. Jika Anda telah memiliki harta yang halal, maka ketahuilah bahwa haji adalah jihad fisik dan mental. Oleh karenanya, untuk berhaji dibutuhkan ketahanan fisik dan mental yang prima. Periksakanlah kondisi kesehatan Anda secara berkala, sampai diketahui bahwa kesehatan Anda cukup untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan penyakit dapat terkontrol, berkurang atau dirujuk apabila diperlukan. Binalah kesehatan dengan berbagai latihan fisik, seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda atau aerobik. Mengatur makanan untuk mendapatkan berat badan yang ideal, makanan 4 sehat 5 sempurna, dan mewaspadai bahan makanan yang sensitif adalah bagian penting yang juga harus diperhatikan. Persiapan mental. Perbanyaklah ibadah sunnah seperti sholat, baca Al-Quran, zikir, dan mengikuti kajian-kajian keislaman. Hal ini penting agar jiwa lebih bersih, tenang, dan wawasan dapat bertambah. Jika Anda belum dapat membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwa dengan Anda mempelajari Al-Quran, Allah akan semakin berpihak dan ridho kepada Anda. Sungguh Allah sangat meridhai mereka yang mempelajari Al-Quran. Dekatilah Al-Quran, maka Anda telah mendekati Allah, karena Ia adalah firman-Nya. Bacalah Al-Quran untuk memperoleh hidayahnya. Jangan dibaca hanya agar mendapat pahala, karena Al-Quran adalah sumber hidayah, dan membacanya pasti berpahala jika niatnya ikhlas. Santunilah anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang dhaif. Hormatilah orang tua, tetangga dan tamu, dan berakhlaklah yang mulia, niscaya Allah akan memuliakan Anda. Adab meninggalkan keluarga. Jika Anda telah meneguhkan niat berangkat haji, maka ucapkanlah kata-kata pelepasan atau selamat tinggal kepada keluarga, tetangga, dan sahabat. Ucapkanlah, "Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan." Sebelum keluar rumah, lakukanlah sholat 2 rakaat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah salam, bacalah ayat kursi dan surah Al-Quraisy, dan bacalah doa, "Allahumma bikan tasyartu wa ilaika tawajjahtu wa laka i'tasamtu, Allahumma anta thiqati wa anta rajai, Allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtammu bihi, wa ma anta a'lamu bihi minni, wa zawwidni at-taqwa
waghfir li dhanbi wa wajjihni lil khairi haitsuma tawajjaht. Ya Allah, karenamulah aku bepergian, kepadamu aku menghadap, dan kepadamu aku berpegang teguh. Ya Allah, Engkaulah kepercayaanku, Engkaulah harapanku. Ya Allah, lindungilah aku dari ketidakbaikan apa yang aku anggap penting dan apa yang tidak aku anggap penting, dan dari apa saja yang Engkau ketahui dariku. Bekalilah aku ketakwaan, ampunilah dosaku, dan bimbinglah aku kepada kebaikan kemanapun aku menghadap. Disunnahkan orang yang ditinggalkan mengucapkan, agama, amanat, dan akhir amalanmu aku titipkan kepada Allah. Semoga Allah membekalimu ketakwaan, menghapuskan dosamu, dan memudahkanmu menggapai kebaikan dimanapun Anda berada. Adab naik kendaraan. Ketika naik kendaraan, bacalah bismillah dan ucapkanlah takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hadza wadwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min ba'tha'is safari wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini untuk kita, padahal kita tidak kuat untuk menundukkannya, dan hanya kepada Rabb kitalah kita kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini, memohon amalan atau pekerjaan apa saja yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ringankanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jauhnya safar ini. Ya Allah, Engkaulah sahabat dalam perjalanan dan pengatur dalam keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya perjalanan, buruknya pemandangan, dan buruknya pulang dalam harta dan keluarga. Perbanyaklah selalu zikir, doa, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak baca Al-Quran dan menghayati maknanya, menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah, menjaga lisan dari mengucapkan apa saja yang tidak Allah ridhoi. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Karena karunia Allah lah, maka haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya. Bagi Anda yang hendak melakukan ibadah haji atau amal ibadah yang lainnya, maka ketahuilah bahwa syarat diterimanya amal itu ada 2. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba' atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang hendak melakukan ibadah haji, hendaknya ia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, Ana aghna syuraka yani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya tidak membutuhkan syarikat. Barang siapa mengamalkan suatu amalan dengan menjadikan selainku sebagai sekutuku, maka aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu.
Yang kedua, hendaknya ia mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya. Karena itu, kami berwasiat kepada saudara-saudara yang hendak menunaikan ibadah haji agar jangan berangkat haji sebelum mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Dengan ini, insya Allah ibadah Anda bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik atau tata cara ibadah haji kalian dariku. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Makkah Al-Mukarramah. Di sini terdapat Baitullah Al-Atiq, tempat tertujunya hati dan wajah kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat dengan khusyuk dan merendahkan diri 5 kali sehari semalam. Kaum muslimin berdatangan dari segenap penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji dan untuk tawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia. Ka'bah dibangun oleh kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah untuk memenuhi panggilannya dengan menunaikan ibadah haji. Ia merupakan rumah pertama yang dibangun untuk manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu dan petunjuknya dan dengan akidah yang benar, jauh dari kesesatan serta faham-faham yang batil. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ketika Allah hendak memancarkan cahaya Islam, maka Allah mengutus penutup para nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa agama yang benar untuk mengalahkan agama-agama yang batil dan menjelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil, serta menjelaskan hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya manusia dan jin diciptakan. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Untuk melaksanakan ibadah haji ada 3 cara, masing-masing memiliki sifat dan tata cara tersendiri yang harus diperhatikan agar ibadah hajinya sah. 3 cara tersebut yaitu tamattu', qiran, dan ifrad. Yang paling utama adalah haji tamattu' bagi yang tidak membawa binatang kurban. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu dan menekankannya kepada para sahabat. Haji tamattu' ialah seorang berihram untuk umrah di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu tahallul setelah tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Pada hari ke-8 Dzulhijjah, ia melakukan ihram untuk ibadah haji dari tempatnya, lalu keluar ke masyair atau tempat-tempat pelaksanakan ibadah haji dan menyempurnakan hajinya. Kemudian ia wajib melakukan hadyu atau menyembelih hewan.
Jika tidak dapat, maka ia wajib berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika ia kembali ke negerinya. Haji qiran adalah seseorang berihram untuk umrah dan haji sekaligus. Maka ia berkata, labbaika umratan wa hajjan. Jika ia telah sampai ke Mekah, ia melakukan tawaf qudum dan sa'i, lalu tetap dalam keadaan ihram atau tidak tahallul. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, ia keluar ke Masyair untuk menyempurnakan nusuk atau rangkaian ibadah haji yang terdiri dari 2 nusuk, yaitu umrah dan haji. Hanya saja ia tidak melakukan sa'i, karena ia hanya melakukannya setelah tawaf qudum dan ia wajib melakukan hadyu. Jika tidak dapat, maka ia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari jika telah kembali ke negerinya. Adapun haji ifrad ialah seseorang berihram untuk haji saja. Jika ia telah sampai ke miqat, ia berkata, labbaika hajjan. Setelah sampai di Mekkah, ia tawaf dan sa'i dan tetap dalam keadaan ihramnya sampai ia menyempurnakan nusuknya. Ia tidak dikenakan hadyu karena tidak menggabungkan antara haji dan umrah. Cara yang paling utama dari 3 cara haji tersebut adalah haji tamattu', kemudian qiran, dan setelah itu ifrad. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Secara umum, rukun ibadah haji dimulai dengan melakukan ihram, yaitu berniat ketika memasuki nusuk. Para jamaah haji wajib berihram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk orang-orang yang datang dari berbagai penjuru ke Baitullah Al-Haram yang akan mereka lewati sebelum memasukinya. Miqat-miqat itu adalah 1. Dzulhulaifah, yaitu miqat untuk penduduk Madinah. Saat ini ia dinamakan Abyar Ali. 2. Al-Juhfah, yaitu miqat untuk penduduk Syam, terletak dekat kota Rabigh. Jamaah haji sekarang melakukan ihram dari Rabigh. 3. Qarnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang dinamakan As-Sailul Kabir. 4. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman. Para jamaah haji berihram dari As-Sa'diyah. Dan yang kelima, Dzatu Irq, yaitu miqat untuk penduduk Irak. Penduduk Mekah, mereka berihram dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun untuk melaksanakan umrah, mereka berihram dari Tan'im atau dari mana saja di luar tanah haram. Demikian pula penduduk Jeddah, mereka melakukan ihram dari Jeddah. Dengan demikian, yang harus dilakukan oleh siapa saja yang melewati miqat ini dan ia bermaksud melakukan umrah untuk haji adalah melakukan ihram. Barang siapa yang melewatinya tanpa ihram, ia harus kembali ke sana lalu melakukan ihram. Jika tidak, ia harus membayar dam, yaitu menyembelih kambing di Mekah lalu dibagikan kepada orang miskin. Jika Anda telah sampai ke miqat ini melalui darat dengan kendaraan atau yang sejenisnya, hendaklah Anda mandi, memakai wangi-wangian jika memungkinkan, kemudian memakai pakaian ihram berupa 2 helai kain putih dan bersih. Bagi wanita menggunakan pakaian yang ia sukai asal tidak menampakkan perhiasannya, kemudian berniat untuk ihram umrah dan mengatakan, labbaik Allahumma umratan. Jika Anda lewat udara atau laut, biasanya pilot atau nahkoda akan mengumumkan bahwa mereka akan melewati miqat, supaya para jamaah bisa bersiap-siap memakai pakaian ihram. Dan tidak mengapa apabila ada jamaah yang sudah mengenakan pakaian ihram sejak mereka berangkat dari rumah atau dari negaranya. Ketika mereka telah mengetahui bahwasanya mereka melewati miqat, maka disyariatkan untuk mengucapkan talbiyah sebagai pertanda bahwa mereka telah memasuki nusuk. Bagi kaum pria hendaknya mengucapkan talbiyah dengan suara keras, sedangkan bagi wanita hendaknya mengucapkan dengan suara pelan. Setelah Anda melakukan ihram untuk umrah, berarti Anda telah memasuki nusuk, yang berarti menjadi haramlah larangan-larangan ihram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Larangan-larangan ihram tersebut yaitu: pertama,
mencabut atau menggunting rambut dan memotong kuku. Apabila tercabut dengan tidak sengaja atau memotong kuku karena tidak tahu atau lupa, maka tidak mengapa baginya. Kedua, menggunakan wangi-wangian di badan atau pakaian. Adapun sisa wangi-wangian yang ia pergunakan sebelum ihram, maka tidak mengapa. Larangan yang ketiga, berburu binatang, baik membunuh, mengusir, menyakiti atau memainkannya. Yang keempat, memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah haram. Dari ini juga dilarang bagi orang yang tidak sedang ihram. Kelima, memungut barang temuan kecuali jika untuk diumumkannya. Keenam, meminang atau melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Ketujuh, menggauli istri atau mencumbuinya dengan syahwat. Kedelapan, bagi wanita diharamkan sewaktu ihram memakai sarung tangan dan penutup muka dengan cadar atau kerudung, kecuali bila di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Yang kesembilan, menutup kepala dengan pakaian, peci, atau yang sejenisnya. Adapun berteduh di bawah atap kendaraan, payung atau membawa barang-barang di atas kepala sehingga menutupi kepala, tidak apa-apa baginya. Jika ia menutupinya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka ia segera membukanya ketika ia ingat atau ketika tahu dan ia tidak dikenakan apa-apa. Yang ke-10, memakai kemeja atau pakaian yang berjahit seperti celana, jubah, dan sepatu, kecuali jika ia tidak mendapati sendal. Diperbolehkan bagi orang yang ihram memakai cincin, sandal, kacamata, alat pendengar, jam tangan, ikat pinggang biasa, ikat pinggang yang bersaku untuk menyimpan uang dan surat-surat. Diperbolehkan juga menukar atau mengganti pakaian dan mencucinya, membasuh kepala dan badan. Jika ada rambut atau bulu yang rontok tanpa disengaja atau mengalami luka, maka tidak mengapa baginya. Dan tidak ada sholat khusus bagi orang yang berihram seperti yang difahami kebanyakan orang. Diwajibkan bagi orang yang melakukan haji atau umroh kewajiban-kewajiban agama seperti sholat jamaah pada waktunya dan menjauhi dosa-dosa, maksiat, perbuatan dan perkataan keji dan fasik dan sebagainya. Sekarang kita menuju Makkah Al-Mukarramah, yaitu ke Baitullah. Dianjurkan bagi orang yang ihram untuk mandi ketika ia sampai di Makkah. Ketika ia masuk Masjidil Haram, hendaklah ia melangkahkan kaki kanannya dan berdoa, A'udzu billahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Doa ini juga dianjurkan ketika memasuki masjid-masjid yang lain. Setelah ini menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Disunahkan bagi laki-laki yang berihram membuka bahunya yang sebelah kanan dan menjadikan bagian tengah selempangnya di bawah ketiaknya. Lalu kedua ujungnya ia letakkan di atas pundak kirinya. Kemudian ia mulai melaksanakan tawaf 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad. Jika memungkinkan bisa sampai ke dekat Ka'bah, hendaklah ia mencium Hajar Aswad itu. Jangan berdesak-desakan sehingga menyakiti orang lain, karena hal itu adalah kesalahan yang dapat menyakiti saudara sesama muslim. Apabila ia tidak bisa untuk mencium Hajar Aswad, maka cukup memberi isyarat dari jauh seraya berkata, Allahu Akbar. Lalu ia mulai tawafnya sambil berzikir, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ia kehendaki atau membaca Al-Qur'an tanpa mengeraskan suaranya sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak memungkinkan bagi Anda untuk menyentuh Ruknul Yamani, maka hendaklah Anda terus saja berjalan tanpa memberi isyarat kepadanya atau bertakbir. Disunahkan bagi para jamaah haji untuk membaca di antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad doa berikut ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti inilah jamaah haji menyempurnakan tawafnya 7 kali seperti yang pertama, mulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad.
Disunahkan juga ar-ramal, yaitu berjalan cepat dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama pada tawaf qudum saja. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan haji atau umroh dalam melaksanakan tawaf. Di antaranya adalah memasuki Hijr Ismail ketika tawaf dengan anggapan bahwasanya itu termasuk tawaf. Padahal orang yang tawaf di dalam kawasan Hijr itu, maka tawafnya menjadi tidak sah atau batal. Itu berarti ia tawaf dengan sebahagian Ka'bah dan tidak mengelilingi seluruhnya. Menjamah seluruh pojok Ka'bah, bahkan kadang-kadang menjamah dan mengusap-usap seluruh dinding Ka'bah. Demikian juga dengan tirainya, pintunya, atau makam Ibrahim alaihissalam. Semua itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada sumbernya dan tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengeraskan suara ketika tawaf, karena itu akan mengganggu kaum muslimin yang lain. Wanita berdesak-desakan dengan lelaki, khususnya dekat Hajar Aswad dan dekat makam Ibrahim. Semua ini adalah hal-hal yang harus dijauhi oleh para jamaah. Dengan ini berarti Anda telah selesai tawaf. Wahai saudaraku yang beriman, maka sekarang Anda segera menutup bahu kanan Anda. Setelah tawaf disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak, maka ia boleh sholat di mana saja di Masjidil Haram. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Namun jika Anda ingin membaca selain 2 surat tersebut, maka tidak mengapa hukumnya. Kemudian Anda keluar menuju sofa untuk melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali putaran. Hendaklah dimulai dari tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian naiklah Anda ke bukit Sofa dan menghadap Ka'bah, seraya bertahmid, bertakbir 3 kali sambil mengangkat kedua tangan, lalu berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa huwa wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzab wahdah. Doa ini diulang 3 kali dan berdoa dengan doa lain yang ia inginkan. Jika ia meringkas doa tadi, maka hukumnya tidak mengapa. Dan ia mengangkat tangan waktu berdoa saja, tidak memberi isyarat dengan tangan waktu bertakbir, kecuali apabila ia memanggil seseorang. Karena semuanya itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh para jamaah haji dan umrah. Setelah itu turun dari sofa menuju Marwah dan berdoa dengan doa yang ia sukai, baik untuk dirinya, keluarganya, dan untuk kaum muslimin. Jika ia telah sampai pada suatu tanda berwarna hijau, maka laki-laki berlari kencang sampai suatu tanda berwarna hijau yang kedua. Dan jamaah haji wanita tidak melakukan hal tersebut. Kemudian berjalan seperti biasa sampai ke Marwah. Apabila telah sampai di Marwah, maka hendaklah menghadap Ka'bah seraya membaca zikir yang dibaca ketika mendaki bukit Sofa dan berdoa dengan doa yang ia sukai. Setelah itu turunlah dan berjalanlah sampai tanda berwarna hijau, lalu berlari sampai ke tanda yang kedua. Kemudian menyempurnakan jalan seperti biasa sampai menaiki Sofa, dan seterusnya sampai menyelesaikan sa'i dengan cara seperti ini sebanyak 7 kali. Berangkat dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, lalu pulang dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali juga. Apabila Anda memulai sa'i dengan berjalan, kemudian Anda merasa payah, kemudian Anda melanjutkannya dengan naik kendaraan, maka tidak mengapa. Diperbolehkan juga bagi wanita yang sedang haid dan nifas melaksanakan sa'i, karena tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram, namun tidak dibolehkan tawaf. Di antara kesalahan yang sering terjadi adalah wanita juga berjalan kencang antara tanda berwarna hijau. Setelah menyempurnakan sa'i, para jamaah mencukur rambutnya jika ia haji tamattu' dan harus mencukur atau memendekkan semua rambut kepala dengan rata. Bagi wanita, mencukur rambutnya kira-kira sepanjang ujung jari. Setelah melakukan ini semua, berarti para jamaah
telah menyempurnakan umrahnya, kemudian dihalalkan baginya larangan-larangan ihram. Para jamaah haji dan umrah hendaknya memperbanyak membaca talbiyah pada waktu umrah dari ihram sampai mulai tawaf, dan waktu haji dari ihram sampai melempar jumrah aqabah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Pada hari ini jamaah haji menuju Mina berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan menuju Mina sebelum tergelincir matahari. Lalu ia salat zuhur dan asar di sana, demikian pula salat maghrib, isya dan subuh, dengan mengqashar salat yang 4 rakaat tanpa menjamaknya. Tidak ada perbedaan antara penduduk Mekah dengan yang lainnya. Disunnahkan bagi para jamaah untuk bermalam di Mina pada hari ini sampai sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu ia menunggu sampai terbit matahari untuk selanjutnya ia pergi ke Arafah dengan tenang sambil membaca talbiyah dan takbir. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Pada hari ini para jamaah haji berangkat ke padang Arafah. Nabi Muhammad SAW menamakan hari ini sebagai hari yang paling mulia. Ini adalah situasi Mina sehabis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Kita lihat jamaah haji semuanya bertolak dari Mina menuju Arafah. Ada yang berkendaraan dan tidak sedikit pula yang berjalan. Begitu matahari terbit, mereka telah mulai meninggalkan batas akhir Mina dan masuk batas mula Muzdalifah. Semuanya bergerak ke Arafah sambil mengucapkan talbiyah. Di tengah jalan kita lihat ada pembagian paket makanan yang orang Saudi namakan sabil, yakni fi sabilillah. Kaum muslimin wukuf di Arafah semenjak terbit sampai terbenam matahari pada hari yang agung ini. Menurut sunnahnya, para jamaah turun di Namirah jika hal itu memungkinkan. Jika tidak, hendaklah ia benar-benar berada di daerah Arafah dan di sana ada tanda-tanda atau rambu-rambu yang akan menjelaskan hal itu. Dan padang Arafah itu semuanya adalah tempat wukuf. Pada hari ini hendaklah para jamaah betul-betul menyibukkan dirinya dengan talbiyah, zikir, dan memperbanyak istighfar, takbir, tahlil, dan menghadap Allah dengan tunduk dan khusyuk. Juga hendaklah bersungguh-sungguh dalam rangka berdoa untuk diri sendiri, keluarga, anak-anak, saudara-saudara, dan kaum muslimin semuanya. Apabila telah datang waktu zuhur, imam akan berkhutbah di depan jamaah untuk memberi peringatan, pelajaran, dan nasihat. Kemudian sholat bersama jamaah haji, yaitu sholat zuhur dan asar dengan jamak dan qashar sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sholat sebelumnya dan tidak pula di antaranya atau sesudahnya. Hendaklah dijauhi kesalahan yang bisa merusak amal dan pahala pada hari yang agung dan tempat yang mulia ini. Di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh jamaah haji adalah: pertama, mereka berada di luar Arafah dan tetap di sana sampai terbenam matahari, kemudian berangkat dari sana ke Muzdalifah. Kesalahan yang kedua, berangkat dari Arafah sebelum terbenam matahari, dan ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, saling berdesak-desakan dan saling dorong karena ingin menaiki bukit Arafah sampai ke puncaknya, mengusap-ngusapnya dan sholat di sana. Ini adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya.
Kesalahan berikutnya yang merusak ibadah haji adalah menghadap bukit Arafah waktu berdoa, padahal sunnahnya adalah menghadap kiblat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu, dan aku akan senantiasa berada di atas kekuasaan-Mu dan janji-Mu sepanjang kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Aku akui segala kenikmatan-Mu atas diriku, dan aku akui segala dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Al-Muzdalifah. Ketika terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, berangkatlah jamaah haji dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala menuju Masy'aril Haram di Muzdalifah untuk melaksanakan salat Maghrib dan Isya dengan jama' dan qasar, dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka tiba di sana. Mereka bermalam di sana dengan memperbanyak talbiyah, berzikir dan bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga ia bisa hadir di Arafah. Ketika jamaah telah sampai di Muzdalifah, ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam beberapa kesalahan. Antara lain, keberangkatan mereka untuk memungut batu-batu kecil sebelum sholat Maghrib dan Isya, jama' dan qasar. Padahal sholat lebih utama. Keyakinan mereka bahwa mengumpulkan batu-batu kecil harus di Muzdalifah. Sunnahnya adalah jamaah haji bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh di sana, dan diberi keringanan bagi wanita, orang tua, dan anak-anak untuk berangkat ke Mina pada akhir malam. Apabila jamaah haji telah sholat subuh, disunahkan untuk berhenti di Masy'aril Haram, yaitu sebuah bukit di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah. Kemudian ia menghadap kiblat dan memperbanyak zikir kepada Allah, takbir, doa-doa yang ia sukai. Kemudian ia mengumpulkan batu-batu kecil untuk melempar jumrah Aqabah. Sebahagian mengumpulkannya di Mina. Baru dari sana mereka berangkat dengan rahmat Allah menuju Mina sambil bertalbiyah dengan khusyuk dan memperbanyak zikir. Apabila telah sampai di Mina, mereka segera melempar jumrah Aqabah di dekat Mekah. Ketika sampai ke jumrah, ia berhenti membaca talbiyah. Baru kemudian melempar jumrah Aqabah 7 kali berturut-turut dan bertakbir setiap melempar. Setelah itu ia menyembelih hadyu jika ia punya kewajiban menyembelih hadyu. Ia makan dan ia bagikan kepada fakir miskin. Kemudian ia mencukur rambut kepala dengan bersih atau memendekkannya. Walaupun mencukur itu lebih utama.
Sedangkan jamaah wanita mencukur rambutnya sepanjang ujung jari. Ini urutan yang lebih utama. Adapun jika ia mendahulukan yang satu atas yang lain, tidak apa-apa baginya. Pada hari ini, para jamaah haji dari seluruh penjuru dunia menuju ke Mina, menyambut hari raya Idul Adha yang penuh berkah dengan bahagia dan gembira atas rahmat Allah, sambil menyembelih korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, jamaah haji akan mendapati banyak lembaga yang biasa membantu mereka untuk menunaikan ibadah ini atau menyembelih hewan korban. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji pada waktu melempar jumrah. Di antaranya adalah keyakinan sebahagian jamaah bahwa mereka melempar setan. Maka ketika mereka melempar jumrah tersebut sambil mencaci maki setan. Padahal disyariatkannya melempar jumrah adalah untuk mengingat Allah. Melempar jumrah dengan batu besar, sandal atau kayu, ini adalah berlebih-lebihan dalam agama yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdesak-desakan, saling mendorong di waktu melempar jumrah. Padahal seharusnya para jamaah harus bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada saudaranya, dan yang paling penting adalah melempar dari tempat yang benar. Kena atau tidak kena, sama saja hukumnya. Melempar 7 batu sekaligus, dalam hal ini tidak dianggap kecuali hanya satu lemparan saja. Padahal yang disyariatkan adalah melempar satu demi satu sambil bertakbir setiap kali melempar. Apabila jamaah haji telah selesai melempar dan mencukur atau memotong rambut, berarti ia telah menyempurnakan tahallul awal. Dengan demikian, boleh baginya memakai pakaiannya seperti biasa dan halallah baginya semua larangan-larangan ihram kecuali yang berkaitan dengan wanita. Setelah itu, para jamaah berangkat ke Mekah untuk menunaikan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Kemudian ia melakukan sa'i jika ia haji tamattu' atau jika belum melaksanakan sa'i bersama tawaf qudum. Bagi yang melakukan haji qiran atau tamattu', maka ia haram melakukan sa'i. Perlu diketahui bahwa dibolehkan melakukan tawaf ifadah setelah hari-hari Mina dan berangkat ke Mekah setelah melempar jumrah. Setelah tawaf ifadah pada hari Nahr atau tanggal 10 Dzulhijjah, diperbolehkan semua larangan ihram termasuk yang berkaitan dengan wanita. Kemudian mereka kembali ke Mina untuk bermalam di sana pada hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, atau tanggal 11 dan 12 bagi yang ingin ta'ajjul atau bersegera. Berdasarkan firman Allah, Adzurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh, wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. para jamaah harus melempar 3 macam jumrah, yaitu Aqabah, Wusta dan Sughra. Itu setelah tergelincir matahari pada hari yang mereka lalui di Mina dan bertakbir setiap kali melempar. Disunahkan untuk berhenti setelah melempar jumrah wusta dan jumrah sughra sambil menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan doa yang ia sukai. Adapun jumrah Aqabah, maka tidak dianjurkan berhenti dan berdoa. Bagi para jamaah yang ingin ta'ajjul atau segera kembali pada 2 hari saja, maka ia harus melempar 3 jumrah itu pada hari ke-12, kemudian ia keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Apabila telah terbenam matahari, sedangkan ia masih di Mina, maka ia harus bermalam di Mina dan melempar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Namun bila ia telah bersiap-siap untuk ta'ajjul, maka ia boleh pergi dan tidak perlu bermalam di sana. Tawaf wada. Sekali lagi kita pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah. Perjalanan ini setelah jamaah haji selesai melaksanakan manasik haji, baik rukun, wajib, dan fardu-fardunya.
Tawaf wada merupakan hari terakhir di Baitullah berdasarkan perintah Rasulullah SAW dalam sabdanya, La yanfirunna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil baiti at-tawaf. Janganlah seseorang di antara kalian meninggalkan Makkah sebelum mengakhiri keberadaannya dengan melakukan tawaf di Baitullah. Tawaf wada adalah wajib haji yang terakhir yang harus dilakukan oleh jamaah haji sebelum ia kembali ke negerinya. Tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan tawaf ini kecuali wanita haid dan nifas. Al-Madinatul Munawwarah dan cara ziarah Masjid Nabawi. Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama sahabat-sahabatnya. Di sana ada Masjid Nabawi, salah satu dari 3 masjid yang mana dianjurkan untuk melakukan perjalanan ke sana. Nabi kita telah bersabda, janganlah kalian sengaja mengadakan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini yakni Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Meskipun demikian, menziarahi Masjid Nabawi tidaklah termasuk syarat atau wajib haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Hanya saja ia disyariatkan dan dianjurkan setiap waktu sepanjang tahun. Dan Anda mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufiknya dan telah memberikan kemudahan kepada Anda, wahai para jamaah, untuk sampai ke tanah haram yang mulia ini. Maka dianjurkan juga untuk pergi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat di sana, yang dianggap lebih baik dari mengerjakan 1000 sholat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Adapun sholat di Masjidil Haram sama dengan mengerjakan 100.000 sholat. Apabila Anda telah sampai di Masjid Nabawi, maka masuklah dengan mendahulukan kaki kanan. Bacalah bismillah dan sholawat kepada Nabi dan membaca doa berikut ini. A'udzu billahil azimi wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, kepada wajahnya yang maha mulia, kepada kekuasaannya yang qadim atau maha dahulu, berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Doa ini juga dianjurkan ketika memasuki masjid-masjid lainnya. Setelah itu, salat tahiyatul masjid 2 rakaat dan sebaiknya di raudhah. Kalau tidak bisa, maka di mana saja di masjid itu. Kemudian pergi ke makam Nabi SAW dan berdiri menghadapnya, mengucapkan salam dengan suara yang tenang dan penuh adab seraya berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Allahumma jazihi an ummatihi afdalal jaza. Semoga salam sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Ya Allah, berilah beliau kedudukan yang tinggi di surga serta kemuliaan, dan bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, limpahkanlah kepadanya sebaik-baik pahala. Beliaulah yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Kemudian Anda bergeser ke kanan sedikit untuk berdiri di kubur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lalu mengucapkan salam dan berdoa agar ia mendapat rahmat, keridhaan dan ampunan. Setelah itu bergeser ke kanan sedikit untuk berdiri di kubur Umar bin Khattab radhiyallahu an, lalu mengucapkan salam dan mendoakannya agar diberi rahmat, keridhaan dan ampunan. Perlu diperhatikan bahwa sebagian peziarah Masjid Nabi telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dianggap bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama dan tidak dilakukan oleh sahabat. Di antara kesalahan tersebut adalah mengusap-ngusap jendela batu dan dinding-dinding masjid, serta menghadap ke kubur ketika berdoa, padahal yang benar adalah menghadap kiblat ketika berdoa. Setelah itu disunahkan menziarahi kuburan ahli Baqi', yang di sana dikubur sejumlah sahabat, di antaranya adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga berziarah ke kuburan syuhada Uhud, di antaranya penghulu syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ucapkan salam padanya dan doakan mereka sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Juga dianjurkan kepada Anda untuk pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW, untuk berziarah dan sholat di sana sebagaimana Nabi SAW sholat di sana
dan menganjurkannya. Dan tidak ada lagi masjid dan tempat-tempat di Madinah yang disyariatkan untuk dikunjungi. Maka janganlah memberatkan diri Anda untuk pergi ke sana kemari untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berpahala. Hendaklah para jamaah haji dan umrah untuk selalu mengingat apa yang telah ia kerjakan dari ibadahnya. Setiap kali ia tergoda untuk melakukan maksiat, hendaklah ia ingat bagaimana ia wukuf di Arafah.